Berikut ini pada gambar tersebut kita akan membahas tentang hormon reproduksi pada pria dan juga wanita. Di sini yang pertama, pada gambar tersebut terdapat kelenjar hipotalamus yang akan menghasilkan hormon GnRH, yaitu hormon yang merangsang kelenjar hipofisis pituitari untuk melepaskan hormon FSH dan LH. Kemudian yang kedua ada kelenjar hipofisis di mana akan menghasilkan hormon FSH yang akan merangsang pematangan folikel di ovarium. Kemudian ada hormon LH akan memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Nah, yang berikut ada gambar ovarium. Di situ akan menghasilkan hormon estrogen di mana akan meningkatkan saat folikel berkembang atau pada fase folikular. Kemudian yang kedua ada hormon progesteron di mana akan meningkat setelah ovulasi atau fase luteal dan mempertahankan lapisan endometrium. Kemudian ada siklus hormon menstruasi di mana terbagi atas 3 fase. Yang pertama ada fase folikular, yaitu terdapat hormon FSH dan estrogen yang akan meningkat. Kemudian tahap ovulasi di mana lonjakan LH memicu pelepasan sel telur. Kemudian yang ketiga ada luteal, yaitu hormon progesteron yang meningkat. Dan yang berikut ada pada gambar yang sebelah itu menjelaskan tentang hormon reproduksi pada pria, di mana terdapat kelenjar hipotalamus juga yang akan menghasilkan hormon GnRH yang merangsang kelenjar pituitari. Dan yang kedua ada kelenjar hipofisis di mana akan menghasilkan menstimulasi proses spermatogenesis dan di tubulus seminiferus. Kemudian yang kedua ada hormon LH akan menstimulus untuk memproduksi testosteron. Dan yang ketiga ada testis di mana akan menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam pembentukan sperma. Kemudian ciri-ciri kelamin sekunder pria misalnya suara berat dan juga pertumbuhan rambut pada wajah. Berikutnya yaitu fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses penyatuan antara sel sperma dari pria dan sel telur atau ovum dari wanita. Tempat terjadinya fertilisasi pada manusia adalah dalam tubuh falopi wanita atau oviduct. Berikutnya fungsi fertilisasi. Yang pertama, fertilisasi berfungsi untuk mengaktifasi ovum agar bisa memulai proses pembuahan. Yang kedua, membuat jumlah kromosom dari haploid atau hanya terdiri dari satu set kromosom menjadi diploid yang terdiri dari 2 kromosom dalam satu set. Yang terakhir, menurunkan materi genetik pada anak. Sebelum proses pembuahan berlangsung, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium atau yang dikenal dengan indung telur yang normalnya terjadi setiap bulan di dalam ovarium wanita. Ada banyak sel telur, namun dalam setiap bulannya ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung yang dikenal dengan folikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Setelah matang, sel telur akan keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi. Sel berada di tubuh falopi dan perlahan menuju rahim.
Umur sel telur di dalam tuba falopi hanya 24 jam saja, sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka ia akan mati dan kehamilan tidak akan terjadi. Setelah sel telur meninggalkan folikel, folikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuahi. Jutaan sperma dihasilkan sekali dalam ejakulasi sesaat. Setelah sel sperma masuk pada mulut rahim, sel sperma bergerak menuju rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di dalam indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasi materi genetiknya dengan sel telur dengan proses disebut pembuahan sel telur yang sudah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim. Zigot akan mengalami beberapa perubahan di dalam rahim. Zigot akan menempel pada dinding rahim dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio.